wabil khusus sebagai penghormatan Dikato Habib Zain. Mari kita sama-sama mengucapkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bermakir dari Allah. Bahwa saat dengan sepeda bisa hadir, bisa berpanggilan di masjid besar Raudhatul Jannah, insyaallah berbarokah dalam rangka membuka majelis sholawat burdah atau qasidah burdah. Welcome to channel Kecamatan Besuk News TV. Monggo like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dan dukungan Anda di channel Kecamatan Besuk News TV. Hadirin saya hormati, pertama atas nama Ketua Amir Masjid Besar Raudhatul Jannah ingin mengucapkan pertama ahlan wa sahlan, selamat datang seluruh anggota sholawat burdah yang sudah hadir di acara pembukaan pada malam hari ini. Yang kedua, atas nama keluarga besar Masjid Besar Raudhatul Jannah, acara-acara seperti ini merupakan acara yang sangat luar biasa, acara-acara yang diikuti oleh kebanyakan remaja-remaja. Ini merupakan bentuk dari kegiatan yang merupakan salah satu kegiatan masa depan, karena sulit untuk mengumpulkan kalangan remaja untuk datang ke majelis ini, agak sulit, repot sekali mendatangkan remaja. Makanya saya lihat banyak remaja yang hadir pada malam ini bentuk dari kegiatan yang bisa merangkul, karena remaja itu adalah pemimpin masa depan, sugarul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang itu adalah pemimpin masa depan. Di samping juga mengadakan kegiatan yang berupa ritual keagamaan seperti pembacaan sholawat burdah. Ini merupakan acara yang jarang dilakukan, karena banyak acara-acara yang hanya membaca sholawat seperti syukur, ibadah, dan biasanya burdah ini dibaca ketika ada sesuatu yang melanda desa atau negeri. Seperti kemarin burdah ini dibaca semua tiap-tiap desa, tiap-tiap ranting NU itu membaca sholawat burdah. Kenapa? Karena pada 2019 sampai 2020 ada COVID-19.
Dia nggak usah repot aslinya. Kalau kita yakin dengan sudah burda. Kalau ada orang yang sakit dibacakan sholat burda, insya Allah sembuh. Kalau yakin. Karena yang membuat sakit atau yang membuat sudah burda ini didahului oleh orang yang sebelumnya dalam keadaan sakit. Imam Bukhari itu dalam keadaan stroke. Yang kemudian dia rumah memang membuat menulis syair sehingga dia kemudian menulis syair memuji kepada Rasulullah, memuji kepada Rasulullah. Ya, tapi di tengah dia menulis syair-syair qasidah burda, kemudian dia bermimpi Rasulullah. Jadi burda ini ada perintah daripada Rasulullah. Jadi bukan sembarangan burda. Makanya salah satu syair yang sangat luar biasa baik narasinya maupun ujiannya kepada Rasulullah sepanjang zaman itu adalah sholawat burda yang ditulis oleh Imam Bukhari, walaupun sebelumnya sudah ada qasidah yang ditulis oleh pada masa Rasulullah ditulis. Jadi ditulis kemudian Bukhari ini bermimpi kedatangan Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah teruskan dibaca oleh Imam Bukhari, ketika nyampe di pertengahan tangan Imam Bukhari ini berhenti untuk menulis, tidak bisa melanjutkan. Siapa yang kemudian melanjutkan? Ternyata yang melanjutkan itu adalah Rasulullah. Di situ ada kalimatnya. Nah, setelah ditulis diteruskan oleh Imam Bukhari, kemudian Rasulullah tersenyum, kemudian jubahnya Rasulullah dipakaikan, diselimutkan kepada Imam Bukhari, dan kemudian Imam Bukhari terbangun dan seterusnya kemudian sembuh. Ini merupakan salah satu kehebatan dari sholawat burda. Makanya disebut burda ini adalah jubahnya Rasulullah, dan ini pernah terjadi pada masa Rasulullah. Jadi pada masa Rasulullah yang Ka'ab bin Zubair, tidak banyak ceritanya. Kalau saya cerita itu banyak sekali. Tapi yang jelas ini merupakan burda yang dikarang pada Bukhari, tapi atas perintah daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin barangkali itu dari saya. Sekali lagi terima kasih dan juga mohon maaf mungkin ada kekeliruan tempat bulan wisata karena saya baru datang dari Hebron dan diri Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimnya sama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua mungkin kedua kali ya seperti ini mengajukan dengan mengadakan pembunuhan sampai pembunuhan dan ada pengusulan orang mengulangi orang tapi dapat kedua tidak ingin lama tapi pembahasan maka harus sama karena kedua ingin mengingatkan sami-sami dan muda sehadir saat makin tentang lima sepatis pada Subhanahu wa ta'ala dan itu sampai dengan sendiri mengingatnya berkok muda berkosalah pemuda ini adalah syarat syarat makanya adalah majlis yang sudah muslimin pemuda muslim syarat kota pemuda nikah dunia perhatian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pemuda ini perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masalah muda di Hebron itu di sana para ulama masa muda itu mulai umur 15 tahun sampai 40 tahun ini kan masa muda. Setelah masa anak-anak nikah masa
jadikan masa anak-anak kurang bahagia, kurang bahagia. Mobilnya imain mereka, imain lereng. Ini memang masa muda kurang bahagia. Kita lupa Allah. Jadi kalau masa muda itu sangat lama. Masa muda ini mulai 15 tahun sampai 40 tahun. Kemudian setelah 40 tahun nikah masa kuhul, masa menjelang soko. Nikah mulai awal itu sampai sekarang ya. Kemudian setelahnya marhalah soko, mulai sekitar itu sampai umur yang nikah soko. Dari masa-masa itu, masa pemuda itu masa sabar, nikah masa paling lanjut dari umur 15 sampai 40, berarti 10 tahun. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, la tasul qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'. Tak bergelintir, tidak berjalan, tidak melangkah, tidak menapak suatu kaki daripada situ manusia kelak akhirat berkali-kalinya aki tentang masa mudanya, tentang perkara-perkara 4 perkara ini salah situ dari sebuah ansyababihi fima afna, tentang umur ketika umur ini yang buruk. Apa betul Rasulullah mengingatkan? Karena masa 15 tahun dan umur 40 tahun ini merupakan masa produktif. Masa produktif dari situ manusia. Orang yang laku 15 sampai 40 tahun. Orang yang ikut itu semangat-semangat mulai 15 sampai 40 tahun. Mau 40 tahun ke atas nikah umurnya umurnya masjid, pergi foto, setelah karena sama-sama umurnya bola sekolah mulai menang, makrifat tabung, jalan tepat kalau di atas 40 tahun. Maka masa produktif ini hanya cara Subhanahu wa Ta'ala itu paling ada. Asyara ini makna dari Rasulullah SAW. Berkali-kali ini kita masa mudanya. Nah pasti anak ini ketika masih muda. Kemudian Edom esoknya yang ulama saya nomor 2 setelah pertama manusia memudahkan masa produktif, kemudian ulama saya nomor 2 orang yang tidak muda paling lanjutnya masa yang lebih marhalah betul sekali mana. Kemudian mengingat daripada sejarah Rasulullah SAW, sejarah manusia yang ikut berhasil mensukseskan dakwah Rasulullah SAW. Ini sahabat semuanya. Manusia mulai setelah Rasulullah SAW ini sahabat radhiyallahu anhu. Mungkin sahabat, umur para sahabat setelahnya muda, setelahnya rata-rata tak sampai 40 tahun. Maka sekali daripada pendukung pertama Rasulullah SAW, nikah sini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sini Abu Bakar Siddiq masuk Islam di tahun 40. Kemudian sahabat juga Sayyidina Abu Bakar juga nomor 2. Sayyidina Abdurrahman bin Auf juga umur tahun ketika masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab juga umur paling jago orang, paling hebat orang pada zaman yang kebanyakan juga. Jika Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk Islam itu umur Sayyidina Utsman umur 2 tahun. Bersahabat sendiri rata-rata nikah di bawah 40 tahun. 40 sebelum 40 tahun belasan umur nikah menjadi pendekar-pendekar semua sukseskan dakwah Rasulullah SAW.
yang belakang Rasulullah SAW. Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Potensi Sayyidina Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW naik ke gua Sur, ketika hijrah, nikah Sayyidah Asma, umur itu di bawah 30 tahun. Kenapa Sayyidah Asma? Karena sebenarnya Rasulullah terhubung. Dia Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Nikah bukan Sayyidah Asma, saya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini benar Rasulullah SAW. Satu hadis empat satunya mana Sayyidina Abdullah. Kemudian Rasulullah nikah Aisyah dari Mekah kedua full nikah penuh dalam perjalanan nikah bertampak kaki Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar. Saya meninggalkan jejak nikah sahabat Sayyidina Ali bin Hurairah nikah akan ini sambil melibatkan bekas-bekas tapak kaki Rasulullah SAW saya tidak terlibat. Jadi ini adalah semua tapak kaki ini kenapa tidak Rasulullah SAW. Nikah kemudian sahabat saya ikut mensukseskan salah satu Sayyidina Mus'ab bin Umayyah. Sayyidina Mus'ab bin Umayyah. Sayyidina Mus'ab bin Umayyah nikah ketika Rasulullah SAW hijrah, maka Sayyidina Mus'ab bin Umayyah itu juga dia orang hijrah. Tapi karena tidak memungkinkan untuk hijrah, Sayyidina Mus'ab bin Umayyah nikah paling daripada pemuda paling orang. Bahkan Sayyidina Mus'ab bin Umayyah nikah dari Sayyidina Umar sahabat apa dari bau. Oh, Mus'ab bin Umayyah dari itu nikah bau dekat. Kenapa orang Sayyidina Mus'ab bin Umayyah ketika kau nikah bau dekat hijrah sahabat orang-orang Quraisy enakan dari contoh sampai nikah mau hijrah. Allah berkehendak Sayyidina Mus'ab bin Umayyah bisa lolos, tapi di Rasulullah SAW tak akan hijrah ke Madinah, tapi suruh ke Habasyah, suruh ke akhirat dari dunia sampai ke akhirat dari Rasulullah SAW lebih sangat karena mungkin lebih gampang untuk ke Habasyah. Ada ketika Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah tiba di Madinah, Rasulullah boleh. Ketika berikutnya ternyata tak begitu anak. Kalau Rasulullah SAW untuk hijrah boleh dua kali Habasyah. Tapi ketika begitu berkali Rasulullah di Madinah, Rabu boleh Sayyidina Mus'ab bin Umayyah. Bi Rasulullah SAW akan berangkat ke kabilah Aus. Yang bahkan Madinah dia berdua kabilah selama Akor, yang Aus sangat Aus. Aus nikah kelas lulus nggak salah Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Sayyidina Mus'ab bin Umayyah nikah Rasulullah SAW pakon dakwah ke Aus. Ketika sampai di Aus, kabilah Aus, maka Sayyidina Mus'ab bin Umayyah nikah mendidik Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Sampai Sayyidina Sa'ad bin Ubadah nikah berhasil Rasulullah. Islam Sayyidina Mus'ab bin Umayyah. Maka karena untuk hal sempurna di keluarga ini, maka lebih gampang untuk dakwah ke masyarakat, untuk melahirkan mengenai rakyat ini lebih gampang. Maka Sayyidina Mus'ab bin Umayyah ketika Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ketika kaget tentang ajaran Islam betul-betul setuju menangkan ajaran, maka ada Buddha kaumnya kaum aslimu tidak ajarkan sendiri masuk Islam ini akan benar. Saya bisa menghasilkan cerita mengislam
mengislamkan dia, saya dijasa mengislamkan kok bilang ini. Ada istilah muslim nikah muda, produktif. Maka dakwah Rasulullah ini pertama yang sampai pemuda. Karena pemuda ini aman. Pemuda itu seorang pemuda ini lebih harapan untuk masa depan yang muda. Manusia yang full sekarang Rasulullah SAW pemuda. Karena pemuda di masa produktif bisa jadi jihad Rasulullah SAW. Maka sambil melihat daripada saya ada yang bilang Rasulullah SAW daripada sahabat dia sendiri pemuda. Saya rangkul sahabat Rasulullah pemuda karena lebih cepat. Rasulullah rangkul pada sekolah dan mahal. Karena oleh sekolah biasa engkau orang gue dari gue dia orang biasa orang sekolah biasa engkau orang di orang ini bertulis tak ada bisa orang bisa aku berdoa aku apa dulu maksudnya ketika ya Rasulullah SAW masuk Islam tapi menurutnya bisa jadi Rasulullah SAW. Oleh karena membaca sejarah dia, membaca sejarah orang-orang kenapa Rasulullah SAW bisa berhasil menjadi pemimpin besar. Orang kafir ini membaca orang-orang kita orang kafir, tapi memahami itu adalah ahli Islam. Sahih Bukhari, Sahih Muslim apa? Tapi karena faktor hidayah, karena faktor hidayah, orang-orang kita Islam. Lebih baik dari itu sama orang Islam. Maka atas bukan Al-Quran apa? Tapi karena dia yang Allah Subhanahu Wa Taala betul kafir. Ini mempelajari keadaan ternyata sukses Rasulullah SAW karena pemuda, mampu mengerakku, maka kita bisa diajak untuk berjuang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harapan dari Ka'bah dari takmir, dari pondok pesantren, daripada pemuda Ka'bah nikah mesti yang diharapkan nikah pemuda, mesti diharapkan nikah pemuda. Tapi kalau orang kafir nikah meneliti, ternyata pemuda nikah dengan cara jauh dari masjid, jauh dari majlis, jauh dari produk. Karena pemikiran gaya barat. Ternyata bukan nikmati masa muda. Mau coba begitu atau berdoa Subhanahu Wa Taala. Itu kemudian juga pemikiran orang pemikiran yang agama nikah suatu penghalang untuk menuju orang yang maju. Pemikiran kemudian kita pemikiran hiburan. Hiburan karena orang yang jauh dari Allah, jauh dari ajaran agama, sehingga harapan daripada orang kafir jadi ada sana orang pemuda ini tak kenal oleh agama. Bahkan beribadah dari Rasulullah SAW disebutkan deki akhir zaman sombong orang nikah tak kenal agama sama sekali. Saya kenal cuma kalimat la ilaha illallah. Ketika tanya kalimat apa dia la ilaha illallah? Makmum tak pernah merah, belum pernah merah pada sekolah dulu ya. Ada pun la ilaha illallah tapi berapa ini? Nikah berarti jauh generasi ini ya. Dan ajaran Islam sampai tahun ini apa di la ilaha illallah. Jadi nikah dan yang baik orang yang kafir
menjatuhkan Islam, kalau benar menjauhkan pemudanya dari agama, dari masjid. Sebab yang ada zaman ini, yang Islam berdiri majlis, berdiri masjid. Semuanya ini benar Islam, berdiri masjid, majlis, berdiri masjid. Semuanya. Bukan yang masjid ini tak pernah ikan tarik pemuda, hanya ikan cuma sarang oleh sepuh, maka suatu saat dan masyarakat dengan menangisi masjid ini semua oleh mengisi masjid. Nomor pemuda juga masjid. Jadi para pemuda saya bergabung dan tak pengusaha remaja masjid mungkin sampai saya punya anggapan bahwa sampai tidak cuma tukang rosol, seorang seanggapan saya punya para pemuda mengerti remah tidak pun tukang rosolnya akhir solo masjid seakan-akan pemikiran termasuk maknanya. Padahal kalau berpemuda tidak masuk ke masjid, masuk struktur masjid, tidak merupakan pemuda tidak menyambung tali estafet dari perjuangan para sahabat. Sampai dia merasa hina ketika menjadi masjid, sampai dia merasa sampai dia ketika ada di masjid pun sampai manusia semuanya. Sampai manusia semuanya setelah Rasulullah SAW pada menjadikan Rasul itu pada sahabat. Situ daripada orang ini sama Rasulullah SAW yang mana umumnya dikatakan masalah masjid. Tongkat masalah masjid yang umumnya suruh masjid Rasulullah selesai. Situ saat Rasulullah SAW keluar perang. Sehingga umumnya semua ini semua sahabat dan Rasulullah SAW tak hadir jadi umumnya semua kemudian karena tempat Rasulullah dan umumnya jauh kemudian Rasulullah tak kok yang jauh oleh kafir bentuk sangat panas ini Rasulullah. Maka ketika Rasulullah mengenai masjid dia bersesuatu sekali, maka ada umumnya ini keram Rasulullah. Akan ada sahabat keram umumnya. Rasulullah saya Rasulullah merah badan. Anak pasal yang anak saya umumnya dari bulan umumnya yang ngomong bulan tak umumnya. Jadi apa Rasulullah betul ini sangat panas. Bulan ini berkajian dan juga mulai berbuat dan nyawa majikan karena sampai ini caranya bersama orang lain. Maka dia harus sepakat tak berikan cuma yang Rasulullah. Nanti Rasulullah sahabat juga dibuatkan ekonominya. Itu kisah sahabat ini Rasulullah menyatakan ini Rasulullah. Kemudian Rasulullah berikan berjaya ekonominya maka sahabat Allah Subhanahu Wa Taala masjid. Ini semua sih hanya masjid. Maka di hadis Rasulullah SAW disebutkan muhul ini kan masjid. Mahala sampai memiliki bidadari surga ini yang di masjid. Bahkan dari situ menilai Rasulullah SAW meskipun dibayar dengan wajib setiap orang menikah orang lain sebenarnya Rasulullah orang itu mesti orang berusaha orang berinteraksi setiap pasti orang misalnya pun dari masjid ini kan merupakan dan bidadari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi punya apa yang orang yang mungkin juga bidadari Rasulullah bidadari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketika ada Allah Subhanahu Wa Taala maka pemuda ini ada kesempatan besar untuk masuk pada Allah Subhanahu Wa Taala.
berketika Yusuf dari Rasulullah SAW. Namanya Rasulullah SAW dari situ riwayat hadis dari petok berlumnya. Saya ingin lindungi Allah Subhanahu Wa Taala daripada ketakutan dengan kiamat. Terakhir kiamat itu sesuatu menakutkan. Dari surat Baqarah saya baca secara besar dengan sendiri. Jika menjadi makhluk jawa usal jiwa besar, bahkan ada membata. Oh, cek Allah Subhanahu Wa Taala. Ia wanita akan bergoncangan sehebat yang mati. Kita menjadi makhluk jawa yang ahli tafsir. Rojat yang rojat enak oleh bayi oleh ini enak aku goncangan beri. Ya sampai 5,9 sekolah ratusan tapi beri kiamat sampai ada langit rokok sini atas buku bintang meteor di rokok sampai bumi kayak abu bahkan haba membata sampai ingat terus berterbangan sampai buka jadi lah bulan kalau begitu kemudian orang bisa Allah yang pakai orang yang mengatakan mana yang berdiam kalau itu dengan Allah maka ada panas yang sekian sampai ada itu orang mungkin bukan asli politik pas politik jadi ada yang sekian panas tapi pada situ golongan jaminan dari Rasulullah SAW saya pemuda ini kartu khusus Allah Subhanahu Wa Taala bersama Rasulullah SAW saya ada saya lindungi daripada dasar kemudian ketakutan pemuda namanya Rasulullah SAW wasyahadu nasfa'ati ibadatillah termasuk oleh saya beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala pemuda sehidupan sampai masa tua dengan taat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu mudah diperhati Rasulullah SAW. Kemudian saya boleh jaminan boleh dari Rasulullah SAW berboleh orang muda saya akan memberi kesempatan untuk melakukan sesuatu maksiat di saat zina tapi ini Allah Subhanahu Wa Taala ini Allah jadi pemuda sambian berterima kasih karena meneruskan jejak sahabat Rasulullah SAW dan bikin sukses agama. Rasulullah bikin sukses dengan sahabat manjing Rasulullah sampai cuma jihad menghidupkan agama Allah Subhanahu Wa Taala sampai seakan-akan sampai berperan sebagaimana sahabat yang dilakukan Rasulullah SAW. Maka dia sesuatu baru kemudian apabila diperlukan untuk menghidupkan agama Islam lebar kembali lebar majlis ini lebar masjid mungkin jadi lembaga amil zakat tinggi orang yang berdiri ma'adami sehingga besar untuk mendekatkan manusia dari Allah Subhanahu Wa Taala jika tugas sekali bertugas terwujud dan jenengan saya bukan nikmatnya dari lain ada di Allah Subhanahu Wa Taala harapan daripada Nabi Subhanahu mudah-mudahan para pemuda untuk minggu-minggu depan kira itu bergabung sesokan mungkin saat itu sami-sami ikut akumpul muji-muji Rasulullah SAW tawasul Rasulullah SAW positif muda dan ini mudah-mudahan kalau berpositif muda sebenarnya segala musibah yang kasar Allah Subhanahu Wa Taala benar ada dengan sejajar juga apabila Allah Subhanahu Wa Taala menentukan juga dengan sejajar dan berarti negara saya dari pada pemberi baru para muslim sesama-sama menjadi sama Allah Subhanahu Wa Taala kemudian terakhir juga mengucapkan jasa umuher jasa kami masjid Qur'an dan terutama keselerangan Ustaz Haji Abu Bakar atas jamuan baik tempat atau pendidikan saat mungkin mudah-mudahan jadi salah satu daripada amal jariah dengan saya ikhlas aja ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala berkejuan
berikutnya untuk memakmurkan sama-sama memakmurkan masjid kita sehingga tentu ada dengan sendiri yang dimiliki oleh Allah